Shalom, selamat sore saudara. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Walaupun kita sedikit, tapi mungkin hujan kali ya. Di luar mungkin hujan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, ini kesempatan yang baik untuk kita terus belajar kebenaran firman. Amin saudara? Amin. Anda siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Siap? Siap, Pastor. Kalau siap maka kita akan segera memulainya. Bulan ini tetap adalah bulan di mana authorized to influence atau wewenang untuk melakukan perubahan atau wewenang untuk berpengaruh. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk mempelajari satu hal, ya saudara, yang berhubungan dengan kenaikan Kristus. Itu minggu lalu yang kita rayakan. Dan hari ini kita semua gereja di dunia memperingati pencurahan Roh Kudus yang pertama kali itu saudara. Hari ini kita tidak lagi mengharapkan dicurahkan lagi Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada saudara, sudah diberikan 2000 tahun yang lalu, sudah diberikan bagi setiap orang yang percaya, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Tetapi percaya saja kurang afdol saudara ya. Kita perlu melihat beberapa hal yang Yesus lakukan, atau dengan kata lain ini, yang Yesus pesankan kepada para murid-muridnya sebelum dia naik ke surga saudara ya. Karena peristiwa yang penting ini adalah salah satunya adalah kenaikan Kristus. Kita tidak boleh memisah-misahkan antara kematian Kristus, kedatangan, kematian, kemudian kebangkitan dan kenaikan. Itu nggak boleh dipisah-pisah saudara ya. Saya seringkali mengingatkan Yesus mati untuk pelanggaran kita saudara. Yesus mati untuk pelanggaran kita. Dia mati oleh karena semua dosa yang sudah kita lakukan. Dan berita baiknya pada saat dia mati menanggung dosa itu, dia menanggung dosa yang sudah Anda lakukan, yang sedang Anda lakukan, ataupun yang akan Anda lakukan saudara ya. Upah dosa itu kan maut. Nah Roma 8, duduk aja. Saya bukan tipe penyanyi. Kasihan kamu kayak dihukum di situ. Oke. Di dalam Roma 8 ayat 1 itu mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang dalam Kristus. Saudara harus ingat itu baik-baik. Hari ini kalau Anda berbuat dosa, ya saudara, secara otomatis Allah sudah tidak melihat lagi dosamu, karena Kristus sudah mati untuk itu saudara. Kalau Allah masih melihat kita berdosa, maka percuma Yesus mati di kayu salib, dan percuma dia bangkit, karena pada saat Yesus mati itu menanggung pelanggaran kita. Pada saat dia bangkit, itulah pembenaran kita saudara ya. Saudara harus ingat itu baik-baik. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tetapi yang masih berlaku adalah selama Anda hidup dalam dunia ini, ada yang namanya hukum tabur tuai saudara. Itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita mau bikin jahat, maka Anda akan menuai yang jahat. Itu tetap berlaku saudara, karena itu tanggung jawab kita. Tetapi akibat dosa, yaitu maut, sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Pada saat kita nanti mati dan kemudian Yesus datang kedua kali, kan kita sering mendengar Allah akan datang, Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim. Pernah tahu ayat itu bukan? Yesus datang sebagai hakim. Hakimnya kita atau hakimnya orang fasik? Itu yang saya ingin tanya. Yesus datang kedua kali sebagai hakim bagi orang benar atau menjadi hakim bagi orang fasik? Coba. Yang bisa jawab bisa langsung pulang tanpa doa berkat. Ada yang berani jawab? Iren? Yesus datang kedua kali itu menghakimi orang yang benar atau orang fasik? Berani jawab ya? Orang fasik, logikanya begini, yang diadili di pengadilan orang benar apa orang salah? Yang salah. Roma 8 ayat 1 itu menjelaskan saudara bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita dalam Kristus. Artinya pada saat kita nanti mati dan kita dibangkitkan pada saat Yesus datang kedua kali itu, bukan lagi untuk dihakimi, tetapi untuk sama-sama memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun di bumi, kemudian akan melanjutkan di dalam
kerajaan Allah baru yang ada dalam Yerusalem baru. Jadi pengadilan itu buat orang fasik, saudara. Penghukuman atau nanti kita sebutnya pengadilan itu buat orang fasik. Karena nantinya saudara, Anda mesti baca di Wahyu. Akan ada 2 kebangkitan. Ya, ingat baik-baik saudara. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang yang di dalam Tuhan. Mereka dibangkitkan, yang dikubur akan keluar, yang hidup akan naik, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus di atas awan-awan. Terus kemana? Naik ke surga, masuk yang namanya pemerintahan 1000 tahun, di mana iblis diikat dan tidak ada masalah selama 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun, iblis akan dilepas dan kemudian dia akan menyesatkan sepertiga dari orang-orang yang tadi memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian disitulah Yesus datang untuk kedua kali untuk menghancurkan iblis, dan itulah kebangkitan kedua. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang hidup bukan orang percaya, dibangkitkan untuk menghadap tahta besar, tahta putih, untuk pihak ini. Bagaimana dengan kita? Kita sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan, memerintah. Kemudian kalau saudara membaca nanti di Wahyu akan temukan bahwa bumi yang lama ini akan dihancurkan, dan Allah menciptakan yang namanya Yerusalem baru. Saya mau tanya, Yerusalem baru itu posisi di bumi atau di surga? Di bumi. Yerusalem baru di bumi, atau bumi yang baru. Bumi yang baru diciptakan, maka Yerusalem baru turun ke bumi. Dan kemudian surga, Allah itu akan turun dari surga untuk memerintah bersama-sama kita di Yerusalem atau bumi yang baru itu. Jadi saudara bisa melihat bahwa Allah itu selalu ingin dekat dengan kita, ya. Sampai pada akhirnya surga yang harus turun ke dalam bumi ini, supaya kita ini bersatu untuk selama-lamanya, saudara. Jadi jangan pernah meremehkan semua yang sudah Yesus lakukan dalam hidupmu. Kalau Anda hari ini hidup dalam dosa, ya nanti kita akan menerima yang namanya hukum tabur tuai tadi. Hari ini kita nipu orang, ya jangan heran besok-besok kita ditipu orang. Itu hukum itu akan terus berlaku. Dia tidak berhenti walaupun kita di dalam Kristus. Berdoalah pada saat kita menabur atau kita menuai semua yang kita lakukan yang salah-salah dulu. Pada saat itu Anda sedang kuat-kuatnya dengan Tuhan. Jadi pada saat kita menerima kembali taburannya itu, kita tetap kuat, bisa melewati itu semua. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kita pisahkan antara kebangkitan, kematian, dan kenaikan. Semua itu satu paket, saudara. Nah, kenaikan Kristus itu apa sih, isyarat apa yang sebenarnya, pesan apa yang disampaikan kepada kita? Minggu lalu atau kalau nggak salah, Bu Prista sampaikan bahwa makna dari dia naik ke surga adalah seolah-olah mau lapor kepada Bapa di surga. Bapakku, semua tugas selesai. Ya. Semua tugas semua selesai. Jadi Yesus, kita kalau belajar dari Kristus, dia itu sangat bertanggung jawab sih, ya. Saya expect para pemimpin harus jadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan setiap perkataan, setiap apa saja yang saudara lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, saudara, ya. Jangan orang Ambon bilang lempar batu sembunyi tangan. Tahu arti itu? Bikin salah tapi pura-pura nuduh orang lain. Nah itu nggak boleh, saudara. Kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan, kita belajar daripada Yesus yang sangat bertanggung jawab, menyelesaikan mission accomplished, selesai dia naik ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, ini pesan penting buat setiap daripada kita, saudara. Oke, coba ayat pertama. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Ini 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ya. Yesus sudah sampai di luar kota bersama dengan kurang lebih berapa? 520 orang ya, murid-muridnya yang ikut dengan dia. Dia sampaikan ini, yuk satu kali. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini yang membaca tentu saja adalah orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau ayat ini saya sesuaikan dengan zaman kita hari ini, maka bunyinya kira-kira demikian, saudara. Tetapi kamu sudah menerima kuasa karena
Roh Kudus sudah turun ke atas kamu dan kamu harusnya menjadi saksi, bukan akan lagi, saudara. Harusnya menjadi saksi di Yerusalem atau di sekitarmu dan sampai ke ujung bumi. Nggak tahu ujung bumi kita tuh di mana, nggak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau hari ini kita berada di suatu tempat, maka itulah Yerusalem. Amin, saudara. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kita tidak lagi mengharapkan Roh Kudus dicurahkan. Tidak. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita sudah menerima kuasa. Ya, perhatikan kata-kata ini. Kita sudah menerima kuasa karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Seharusnya kita menjadi saksi. Menjadi saksi ini adalah tugas, saudara-saudara ya. Kewajiban Anda sebagai orang percaya. Bukan kewajibannya si pendeta, bukan kewajibannya penginjil. Jadi tugas memberitakan Injil siapa yang akan melakukan itu? Semua daripada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Saya sering mengatakan bahwa memberitakan Injil itu bukan saja dengan perkataan, saudara, tapi memberitakan Injil itu dengan kehidupan. Ini yang harus kita perhatikan dan kita cermati baik-baik. How you live itu mempengaruhi orang di sekitarmu. Di mana kita hidup itu akan sangat mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau saudara masih ingat, kata pengaruh itu artinya kuasa atau kemampuan yang mempengaruhi sifat-sifat orang, yang mempengaruhi kepercayaan orang, dan yang mempengaruhi perbuatan orang lain. Itu pengaruh. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan setiap daripada kita ini, siapapun diri Anda, pasti membawa pengaruh, saudara. Pasti membawa pengaruh. Tidak ada yang tidak membawa pengaruh. Ya, saudara. Dan kalau kita mengingat beberapa khotbah waktu, ada juga yang mengatakan bahwa kita diam membawa pengaruh. Kita tidak diam juga berpengaruh. Apa saja yang kita lakukan, mau Anda lakukan sesuatu, mau Anda tidak lakukan apa-apa, pasti berpengaruh. Kira-kira kalau tidur ada pengaruhnya nggak, saudara? Tetap ada pengaruh, saudara. Percaya nggak? Coba Anda tidur dengan seseorang yang misalnya suka mendengkur. Jangan bilang nggak ada pengaruh. Pasti berpengaruh lah. Entah Anda bangun malam-malam kesel terus ambil bantal tutup mukanya, setidaknya apa yang dilakukan oleh orang di sebelahmu itu sudah memberi pengaruh kan. Jadi kita apapun yang kita lakukan atau apapun yang tidak lakukan selalu akan membawa pengaruh. Mau bikin apa-apa berpengaruh, tidak bikin apa-apa berpengaruh. Jadi serba salah. Artinya ya harus kita kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin, Pak Apung. Pak Apung ini papanya Novi. Kita berdoa saja supaya Bapak ini semakin hari semakin mengerti firman Tuhan ya Pak. Dan akan segera dibaptis ya Pak. Amin. Baik, saudara. Luar biasa loh, Bapak ini sudah 3 kali datang tanpa anaknya. Tanpa si Novi ya Pak ya. Untuk seterusnya harus begitu Pak. Iman kita tidak tergantung anak. Iman itu atau keselamatan setiap orang itu tergantung hidupnya masing-masing. Kalau pasanganmu malas datang gereja, kasih tahu jangan malas datang gereja. Dan kalau dia bilang tetap katakan aku tidak mau gereja, tinggalkan dia datang gereja. Karena keselamatan itu tidak bisa nitip, ya, nggak bisa nitip-nitip. Gereja ya doakan supaya Yesus selamatkan aku, nggak bisa. Anda harus datang sendiri. Kita harus menghidupi atau kita harus menjalani semua yang Tuhan minta dari dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita, saudara. Ya, jadi saudara bisa melihat ini, Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita sudah punya kuasa dan seharusnya kita menjadi saksi. Mungkin perkataan ini perlu Anda renungkan. Apakah saya sudah menjadi saksi? Itu pertanyaan penting, saudara. Ya, apakah saya ini sudah menjadi saksi? Ataukah saya ini tidak melakukan apa yang menjadi tugas dalam hidup saya? Dan nanti kita baca ayat berikutnya lagi. Nah, kita lihat di Markus 16 ayat 15 ya saudara. Sekarang ayat yang berikutnya akan saya bacakan. Markus 16 ayat 15, sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Ini juga adalah momen di mana Yesus mau naik ke surga. Pesan ini dikatakan kepada orang murid-muridnya. Dan saya sengaja cuma kutip satu ayat ini. Sebenarnya kalau saudara baca sampai di bawah, saudara akan temukan bahwa banyak sekali tanda-tanda ajaib ini akan menyertai, engkau akan menyembuhkan orang, mengusir setan, kalau kau minum racun maut tidak akan membuatmu mati dan segala macam. Itu ayat-ayat itu ada di setelah 15, 16, 17 dan seterusnya ke bawah. Tapi di sini yang saya ingin saudara perhatikan adalah kata Yesus, pergilah. Ini pesan saudara. Pesan sebelum dia naik ke surga. Tadi saya bilang kepada saudara bahwa kita jangan cuma menyorot kematian dan kebangkitan, tapi kita perlu melihat dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga. Ya, itu harus kita perhatikan baik-baik. Dan semoga setelah kita selesai firman ini, Anda segera cepat sadar dan mengambil tugas itu ya, saudara. Jadi di sini dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Seluruh dunia tidak berarti Anda harus keliling dunia ini, tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Mungkin bisa juga, karena hari ini teknologi sudah memastikan saudara bisa keliling dunia ya. Tahu kan saudara, lewat WA, lewat internet Anda bisa ada di mana saja, bisa ada di kutub utara ya, bisa kirim apa, saudara mungkin bersaksi atau ngomong 10 detik atau 1 menit di Instagram atau TikTok, ngomong sesuatu tentang Kristus, orang seluruh dunia bisa baca bagi yang punya aplikasi TikTok. Jadi hari ini ke seluruh dunia itu sudah lagi bukan hal yang sulit ya. Kalau zaman Yesus memang susah, belum ada pesawat saudara, mau ke sana kemarin naik onta. Berapa ekor onta yang dibutuhkan untuk bawa Anda pergi ke timur, ke kutub utara dan segala macam. Tapi hari ini sudah ada teknologi, jadi masalah keliling dunia itu teratasi dengan sekejap. Ayat berikutnya coba lihat. Lukas 24 ayat 47. Oke. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sekali lagi, ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi berita Anda itu diampuni, itu harus disampaikan, saudara. Sudahkah kita kalau ketemu orang kita saksikan, ya aku sudah diampuni Tuhan? Atau Anda lebih suka berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati perusahaan saya, Tuhan kasih. Anda suka bersaksi itu atau yang ini? Saya mau kasih tahu ya, seharusnya kesaksian kita tuh adalah yang ini. Ini yang Yesus minta. Tapi hari ini banyak orang bersaksi adalah mengenai dirinya, fokusnya ke dirinya. Itu keliru, saudara. Ya. Bersaksi itu adalah bagaimana kita sadar kita ini manusia berdosa yang tidak bisa diselamatkan, tapi Yesus mengampuni kita. Itu berita baik, saudara. Itu berita yang lebih penting yang dibutuhkan oleh dunia hari ini tentang siapa Yesus. Bukankah kita mengalami kasih karunia? Apa kasih karunia terbesar yang kita terima? Apa Bu Hera? Keselamatan. Keselamatan diterima karena kita diampuni, betul kan? Saudara, orang harus tahu bahwa kita ini sudah diampuni, saudara. Orang harus tahu, dunia harus tahu bahwa saya yang bejat ini sudah diampuni Tuhan. Karena Dia mengasihi saya. Amin, saudara. Berita pertobatan kita yang karena kasih karunia diampuni, ini harus sampai kepada setiap makhluk hidup. Setiap orang yang belum kenal Kristus harus tahu ini. Amin, saudara ya. Ini berita yang saya ingin saudara pastikan bahwa setiap kali Anda bersaksi, isinya adalah tentang dosa kita diampuni. Isinya adalah Allah mengasihi kita, Allah memberi kasih karunia dengan mengampuni dosa kita, dan saya sudah diampuni Tuhan. Itu berita yang Tuhan mau kita sampaikan kepada orang lain. Jangan yang disaksikan, saudara,
mobilku tadi 1 sekarang jadi 3. Terus apa? So what? Kita saksi gitu ke orang kaya raya, dia ketawa. Lu punya mobil 3 udah gaya, gue punya jet 10. Saudara tahu saudara, saya tuh lihat Cristiano Ronaldo. Waduh, mobilnya mobilnya itu begitu banyak. Saudara, 1 biji mobil itu kita suka lihat apa tuh Lamborghini apa yang 3M, 4M kan. Mobil dia satu yang paling murah sekitar 25M, 30M. Bayangin aja ada mungkin 10-20 mobil dalam. Bahkan hari ini katanya yang termahal mobil yang dipakai itu sama-sama Messi atau berapa gitu. M-an mobilnya. Pesawat jetnya aja berapa. Rumah mewah. Ketawa kalau kita tuh saksikan, Tuhan tolong saya loh, hari ini punya mobil. Ini ketawain sama Tuhan. Ketawain sama orang-orang itu. It doesn't matter. Itu nggak penting, saudara. Yang penting adalah Anda kasih tahu. Coba kalau orang bejat, saudara ketemu dia dan kata, aku diampuni oleh Tuhan. Ya, aku ini sudah diampuni loh. Dia pasti bilang, siapa yang ngampuni kamu? Gak usah jauh-jauh, saudara. Anda kalau ketemu seseorang yang kira-kira dihukum 20 tahun, kemudian pada saat 17 Agustus dapat gerasi dari presiden. Atau jangan inilah orang yang kena hukuman mati, ya, kemudian dia mengajukan keringanan dari presiden, minta supaya dilepaskan. Dan kalau dia presiden setuju dia dilepaskan, coba tanya dia kebahagiaannya seperti apa coba. Kita ini lebih daripada itu. Itulah orang yang akan dihukum mati fisiknya. Kita ini Tuhan lepaskan dari kematian rohani yang selama-lamanya itu. Harusnya kita tuh bersyukur, saudara. Itu berita yang baik orang perlu dengar, bahwa aku sudah diampuni, ya kan? Aku sudah diampuni. Pasti saudara jadi pede. Pasti saudara pasti berani berdiri dengan tegap, kepalanya ngangkat, nggak nunduk terus karena ketakutan. Orang yang begitu kan orang yang ada masalah dengan hidupnya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu kita sudah dibenarkan. Siapa yang Alkitab bilang kalau kamu dibenarkan Tuhan, atau kalau Allah di pihakmu, siapakah lawan? Nah, itu hanya kalau kita mengerti bahwa kita ini sudah diampuni. Saudara sadari ini hal kelihatannya sederhana, tetapi kalau Anda tidak mengerti, atau Anda tidak yakin, atau bahkan Anda ragu-ragu, ya susah bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Yesus sebelum dia naik ke surga. Oke ya, jadi kira-kira ada 3 hal yang akan saya bahas. Silakan. Hal yang pertama, menerima kuasa. Dari ketiga ayat sebagai dasar tadi, ada 3 hal yang akan saya bahas kepada saudara. Yang pertama adalah menerima kuasa. Dan tadi saya sampaikan kepada saudara bahwa pada saat Yesus dengan murid-murid dia mau naik itu saat sebelum Roh Kudus turun, masih 10 hari lagi. Dan 10 hari lagi janji Yesus kepada murid-muridnya terlaksana, Roh Kudus dicurahkan. Nah saudara, jadi kan tadi saya bilang di awal bahwa Kisah 1 ayat 8 itu kalau disesuaikan dengan hari ini, maka jawabnya maka tulisannya ini, kamu sudah menerima kuasa, ya, karena Roh sudah turun ke atasmu, seharusnya kamu jadi saksi. Saudara dengar baik-baik ya, kita sudah menerima kuasa. Katakan amin. Dan kuasa itu, ini keunikannya Allah. Kalau dia sudah memberikan sesuatu, dia nggak akan tarik. Ya. Saat dia memberikan seseorang satu skill, satu talenta, bahkan kalau saudara membaca di dalam Yohanes, jelas dikatakan bahwa Roh Kudus ini akan turun ke atasmu dan tinggal di dalammu untuk selama-lamanya. Maksudnya apa saudara? Pada saat Yesus mengirim Roh Kudus buat kita, dia nggak akan pernah tarik lagi kok. Kecuali kalau kita udah waktunya kembali kepada Bapa di surga, maka otomatis Roh Kudus itu kembali kepada Bapa. Tapi selama Anda hidup dan Anda pernah mempercayai Kristus, maka selama itu pula dia akan tetap ada dalam kita. Amin saudara. Jadi jangan pikir kalau kita berbuat dosa atau kita main-main dengan sesuatu yang tentang kebenaran, terus Roh Kudusnya pergi dari kita. Tidak, dia tetap ada di situ.
Ada Roh Kudus saja dosa tetap jalan kok. Apalagi kalau nggak ada Roh Kudus. Cuma saudara pikirkan baik-baik. Ada Roh Kudus saja kita masih bikin kesalahan. Apalagi tidak ada Roh Kudus. Saya itu anak nakal, saudara. Pada usia kecil itu nakal sekali. Suatu saat saya jalan sama papa saya, saudara. Orang-orang yang saya datangi sama papa itu begitu heran lihat saya. Manis sekali dia nih. Saya nggak bikin macam-macam, pokoknya nurut aja. Tiba-tiba ada yang dengar, ada bapaknya. Makanya dia gitu. Karena papa saya dulu kalau nakal, dia tinggal pis, dia pinggir. Susah, seharusnya kita awareness-nya seperti itu, bahwa di dalammu itu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan selalu memperingati kita, saudara, kalau kita mulai macam-macam. Tapi kenapa Anda terus melakukannya? Karena mungkin saja kita terus menolak, Roh Kudus akan berduka cita dan dia diam. Tapi tidak berarti dia keluar. Dia tetap ada di sana, menunggu engkau sadar kembali dan dia bekerja, saudara, untuk mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Oke, saudara, menerima kuasa. Kuasa ini di dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamos, ya, dunamos. Saya sudah sering membahas kata dunamos ini. Dunamos ini artinya power atau langsung adalah power for performing miracles atau kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Ya, itu arti dunamos. Itu sudah diberikan pada saat Roh Kudus turun. Jadi di dalam kita sudah ada kuasa untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan mujizat. Ya, tentu saja mujizatnya bukan mujizat yang aneh-aneh. Misalnya begini, Tuhan kantong saya kosong gak ada duit, dalam nama Yesus ada uang. Itu bukan itu. Nah begitu ya saudara, bukan mujizat seperti itu. Kalau mujizat itu terjadi maka bukan Allah yang dimuliakan, kita yang akan dimuliakan. Segala sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan, ujung-ujungnya adalah orang memuliakan Tuhan, bukan orang memuliakan kita. Amin. Orang memuliakan Tuhan melihat semua karya Roh Kudus di dalam kita sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan lagi, saudara. Jadi di sini kata dunamos artinya kemampuan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Di dalam Merriam-Webster, nah, lagi. Dalam Merriam-Webster, ya. Nah, di dalam Merriam-Webster atau ya kamus oleh dua orang yang menerjemahkan bahasa kita dikatakan bahwa jangan langsung semua, satu aja. Ya, ability to act or produce effect artinya kemampuan untuk menghasilkan efek, kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi efek. Keberadaan kita ini diberi kuasa untuk kita pada saat melakukan sesuatu ada efeknya. Apa efeknya? Ya orang menjadi curious tentang Tuhan, menjadi tertarik tentang Tuhan karena melihat kita. Ya saudara, mungkin saya perlu mundur sedikit ya. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada manusia. Itu lewat yang namanya pewahyuan umum. Pewahyuan umum itu apa sih? Allah memperkenalkan dirinya itu lewat ciptaan alam. Makanya orang-orang yang dulu, saya suka sebut nama Socrates, adalah salah satu filsuf. Dia tidak kenal Tuhan secara langsung, tetapi dia mengakui adanya Tuhan karena dia melihat ciptaan-ciptaan yang ada, susah. Tapi kemudian kedatangan Yesus itu artinya Allah menyatakan dirinya lewat yang namanya pewahyuan khusus, yaitu Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma kenal Yesus, mau kenal Allah lewat alam, nggak lengkap. Harus lewat Kristus, karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa Kristus. Jadi Kristus ini jalannya untuk ke sana. Nah saudara, keberadaan kita yang sudah mengenal Kristus ini, itu bisa menghasilkan, membuat efek
Apa efeknya? Orang menjadi cari tahu Yesus. Kenapa Yesus? Karena melihat kita, saudara. Filipus suatu saat bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkan kepada kami Allah itu seperti apa. Tunjukkan kepada kami apa yang Allah kerjakan. Yesus menjawab, kalau kamu mau lihat Allah, lihat aku. Kalau kamu mau tahu apa yang Allah lakukan atau Bapa lakukan, lihat aku. Hari ini Kristus sudah ada di surga. Roh Kudus turun di dalammu, tinggal di dalam kita. Untuk apa sih? Untuk menjadi jawaban dalam dunia ini. Jadi kalau dunia bertanya Allah itu seperti apa, Kristen itu seperti apa, Anda harus berani katakan lihat saya. Nah ini tentu konsekuensi yang besar, saudara ya. Konsekuensi yang besar. Artinya jangan sampai kita bilang lihat saya, kemudian orang menemukan hal-hal buruk yang kita lakukan. Maka itu akan menjadi masalah besar. Ya. Orang bukan percaya itu. Kalau Yesusnya kamu yang mengatakan lihat kamu seperti kayak begitu, waduh bisa kesasar saya. Jadi saudara lihat betapa pentingnya kita itu harus menyadari siapa diri kita, saudara. Anda bukan cuma sekedar seorang pelayan, seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga, seorang anak, tidak hanya sampai di situ. Anda harus lihat hidupmu adalah siapa saya? Itu representative of Christ Kingdom. Itu roh. Kita ini merepresentasi Kristus. Ini yang harus dicamkan. Kristus dimuliakan itu lewat hidupmu, saudara. Yohanes 15 ayat 8 kan berkata kan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan kalau kamu itu berbuah banyak. Apa sih berbuah banyak? Artinya hidup kita itu menghasilkan buah. Buah-buah rohani tentu saja ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu nampak di dalam kita. Kalau itu ada, orang akan dengan mudah memuliakan Bapa di surga. Masalah kalau tidak ada repot. Nah Roh Kudus atau kuasa yang diberikan kepada kita itu mampu menolong kita untuk menjadi maksimal di dalam setiap perbuatan kita. Perbuatan kita, perbuatan kasih, perbuatan apa lagi? Murah hati, perbuatan sabar, perbuatan segala macam perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Dengan adanya Roh Kudus, maka ini akan menghasilkan efek. Ada efek yang dihasilkan. Amin, saudara ya. Jadilah, lihatlah diri Anda itu sebagai wakil-wakilnya Kristus di tengah dunia ini. Dan pada saat Yesus memerintahkan kita melakukan sesuatu, Dia selalu memperlengkapi kita, saudara ya. Dia tidak suruh pergi tanpa ada perlengkapan. Dia kasih perlengkapan. Oke, next. Yang kedua, arti dari kata power tadi adalah legal or official authority atau otoritas resmi, saudara. Ya, otoritas resmi, capacity or right. Ya. Jadi kata dunamos adalah itu otoritas yang resmi, saudara. Ngerti ya, otoritas resmi, otoritas yang artinya sudah disahkan oleh Kristus di dalam kita. Bersumber dari mana ya? Kalau saudara membaca Matius 28 ayat 17 saya kira ya. Yesus mengatakan gini, pada saat dia bangkit dari orang mati, dia ketemu dengan murid-murid di Galilea dan berkata, segala kuasa di surga dan bumi sudah diberikan kepadaku. Itu otoritas. Dan otoritas itu secara resmi diberikan kepada kita. Saya lebih suka bilang gini, otoritas itu dikembalikan lagi kepada kita. Kenapa? Nah, nanti saya akan lanjutkan. Itu otoritas bukan otoritas yang baru, tidak. Otoritas yang sebenarnya kita sudah punya. Yang karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otoritas itu hilang. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita semua ini mewarisi dosa asal, saudara. Nah, bersyukurlah kepada Kristus, kepada Allah yang berinisiatif kirim Kristus supaya Anda kembali dengan, kalau kita mempercayai Dia, maka otoritas yang dulu hilang itu dikembalikan, saudara. Itulah yang saya sebut atau dikatakan di sini adalah legal atau otoritas resmi sudah diberikan lagi kepada kita. Otoritas untuk apa ya? Tadi kita udah bahas di atas. Ability, kemampuan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Itu otoritas diberikan kepada kita. Harusnya di dalam nama Tuhan Yesus pada saat Anda mengatakan itu mengusir setan, setannya pergi.
Kan? Sampai kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, setan tidak pergi, kita yang pergi, saudara. Ya, jadi tolong jangan lagi kalau saudara ketemu hal-hal kayak begitu, terus saudara merinding sendiri. Aduh, malah saudara cerita ke orang lain, aku merinding di situ. Saudara sedang memuliakan iblis, bukan memuliakan Bapa di surga. Malu-maluin, saudara. Orang Kristen kok sama tempat gelap ketakutan. Saya kalau zaman SD iyalah, karena rumah kami itu ada satu area pekuburan, saudara, dan gelap di situ, tidak ada rumah penduduk. Tapi harus melewati jalan itu supaya sampai ke jalan raya. Jadi saya masih ingat masih SD kelas 5, kelas 6, setiap kali lewat jalan kelas 4 sudah lepas sendal. Dari jauh lepas sendal. Untung pada saat itu kampung itu nggak ada anjing. Coba kalau ada anjing. Jadi setiap kali melewati itu kita semua yang siap kali. Oke, lari sekencang-kencangnya lepas sendal. Kenapa? Takut kuburan. Padahal kalau kita mengerti firman Tuhan, you have power. Kita punya kuasa untuk mengatasi itu semua, ya. Amin, Bu Tasya? Amin. Bisa nggak kita nyetopin hujan? Jangankan hujan, Joshua stopin matahari loh. Pernah tahu ceritanya? Joshua tuh stopin matahari, tapi tentu saja dia stopin matahari bukan karena iseng mau ngetes kuasanya, matahari stop situ ya. Enggak, dia sedang perang melawan orang Israel, sedang perang melawan orang Amalek. Atas perintah siapa? Perang sama orang Amalek diperintah Tuhan. Tuh. Jadi apa sih artinya? Kalau Anda tahu Tuhan sedang menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang menjadi pekerjaan Tuhan, kita bisa kontrol alam ini, saudara. Karena saat lagi perang, Yosua menyadari karena matahari sudah jam 3 nih. Karena hukum perang adalah jam 6 harus berhenti, ya saudara. Start bisa jam 9 pagi dan jam 6 sore harus berhenti. Perang sampai jam 3 dia lihat, wah ini masih terlalu banyak ini. Dia bilang matahari stop di situ, stop loh. Sampai orang Amalek itu habis semua, baru matahari terbenam. Dan diselidiki oleh para ahli, ternyata ada sekian jam, bisa dihitung saudara. Ada sekian jam itu hilang dari peredarannya. Ada waktu yang hilang. Itu yang pertama adalah Joshua, dan kasus berikut itu di raja siapa lah saya lupa. Dia suruh matahari mundur ke belakang. Dari jam 12 itu kira-kira matahari mundur sampai ke jam 10 atau jam 9. Dan diselidiki ternyata memang dalam sejarah dunia ini ada beberapa jam di mana matahari itu mundur dari waktunya. Kerjaannya siapa? Manusia biasa, men. Tapi yang benar, manusia biasa yang dipakai Tuhan, yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, he has power. Dan itu kan perjanjian lama, saudara. Apalagi kita di perjanjian baru. Ya, jadi jangan pernah takut dengan segala sesuatu, apalagi iblis, dia sudah dikalahkan. Yang berikut, arti kata power itu adalah authority or influence over others. Pengaruh terhadap sesuatu yang lain. Itu arti daripada kuasa menurut Merriam-Webster, ya. Otoritas atau pengaruh atas yang lain. Nah ini kita sudah membahas kata pengaruh ini berkali-kali ya saudara ya. Kita tahu bahwa setiap daripada kita itu membawa pengaruh. Setiap daripada kita itu punya pengaruh. Anda mau ahli Alkitab, Anda mau buta huruf, tidak sekolah pun tetap ada pengaruh. Karena memang sudah ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kita, saudara. Anda harus sadar ini, secepatnya sadar lebih baik. Artinya semakin kita cepat sadar, maka kita semakin cepat bisa berfungsi. Next. Nah, saya sengaja bawa slide lagi. Saya berharap definisi dari kata pengaruh ini benar-benar tertancap di dalam pikiran kita. Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda
yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Ya, secara gampangnya begini, keberadaan kita itu mempengaruhi siapa. Keberadaan saudara dan saya itu pasti mempengaruhi. Kalau kita yang rajin datang gereja, rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin apalagi hidup dalam kebenaran, sudah pasti keberadaan saudara itu akan setidaknya membuat orang di sekitarmu akan Anda pengaruhi, pasti dipengaruhi. Saya suka memberi contoh kata-kata sajalah. Coba kita tinggal dengan seseorang yang kata-katanya baik. Mau tidak mau pada saat kita yang biasa suka ngomong gak baiknya akhirnya tiba-tiba kita bingung. Kenapa kan gak enak ada dia? Itu artinya kita sedang membawa pengaruh. Bahkan Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk, apa lanjutnya? Merusak kebiasaan yang baik. Artinya orang yang tidak di dalam Tuhan pun, kalau Anda tidak hati-hati, engkau akan dipengaruhi. Ya, itu Alkitab ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So saya sarankan, jangan bergaul. Saya tidak bilang jangan berteman ya, atau jangan ketemu orang-orang itu, atau saya tidak mau ketemu, bukan. Saya bilang Alkitab katakan pergaulan yang buruk. Artinya sudah tahu orang itu tidak benar, tidak perlu bergaul. Artinya apa sih artinya bergaul? Kumpul tiap hari, itu namanya bergaul. Kita tidak disuruh bergaul, saudara, dengan orang-orang yang tidak benar. Kenapa? Karena Kristus itu dia tidak bergaul sama pemungut cukai, tapi dia suka makan siang. Disebut sahabat mereka. Yesus membawa dampak. Sakeus bertobat, saudara. Apakah Yesus bergaul sama Sakeus? Tidak. Tapi Yesus mau menerima orang-orang berdosa. Kita harus punya sikap hati demikian. Menerima orang berdosa, tapi tidak bergaul sama mereka. Ya, ngerti ya saudara ya? Oke, jadi saya tetap ingatkan kita ini berdampak. Kita ini bisa mempengaruhi seseorang, sifat-sifatnya. Kita bisa mempengaruhi untuk semakin percaya Tuhan atau tidak. Bahkan kita ini bisa mempengaruhi perbuatan-perbuatan orang. Kadang-kadang kita nggak perlu harus ngomongin orang itu jangan begini, nggak usah. Kadang-kadang bahkan saya bilangnya lebih baik kita melarang sesuatu dengan sikap kita yang sebaliknya daripada itu. Ya, tempatmu tukang telat, kita jangan tukang telat. Jangan tukang telat. Datang on time. Anda sedang membawa pengaruh yang baik. Cepat atau lambat orang akan setiap Anda muncul dia terlambat langsung kayak malu-malu sendiri lihat kita sudah di situ. Karena kita membawa pengaruh. Next. Yang kedua kalau nggak salah. Ya. Yang pertama tadi kita membahas menerima kuasa. Itu pesan Yesus yang pertama. Kita sudah menerima kuasa. Nah, pesan Kristus yang berikutnya adalah pergi. Ya, ada dalam dalam Markus tadi kan 16 ayat 15 16. Pergilah ke seluruh bumi. Saudara, kata pergi ini ada 3 arti sebenarnya. Tapi saya hanya membahas satu. Arti yang pertama adalah pergi, artinya pergi. Saudara keluar dari tempatmu ini dan pergi ke sesuatu tempat. Itu penginjilan yang lama, model lama. Misi yang lama tuh begitu. Jadi kalau namanya pergi memberitakan Injil, artinya saya harus keluar dari dari Karawaci pergi ke Papua. Itu yang lama sih, saudara. Ya, kita kita tetap masih melakukan itu, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Terus yang kedua, kata pergi ini bisa arti keluar dari comfort zone, zona nyaman. Aku sudah nggak ada waktu bersaksi, ngurus anak, bangun pagi ngurus anak, pergi ngantar anak sekolah, tungguin dia sampai selesai, malam begitu, malam nemenin dia belajar. Terus ada berita yang kita keluar menjadi saksi. Nggak bisa, saya itu orang sudah. Itu comfort zone. Comfort zone itu salah satu musuh utama kita. You're useless as a Christian.
Ya susah ya. Comfort zone itu akan membuat kita tidak berguna jadi orang Kristen. Seharusnya dimanapun kita berada, kita seperti ini arti yang ketiga yang saya bahas. Nah, ini mengambil tindakan aktif. Ya, aktif apa? Aktif melakukan kebenaran firman Tuhan, aktif menginjil. Nah, saya suka berkata bahwa menginjil kalau cuma ngomong doang nggak ada gunanya. Sudah orang nanti dengar, orang nanti akan terhipnotis dengan kata-kata kita yang sangat alkitabiah. Tapi begitu mereka lihat sifat aslimu, orang enak, saudara. Kenapa? Mereka cuma bisa ngomong. Ini yang membuat berita Kristus itu nggak sampai kepada manusia yang lain. Masih ingat kan saya suka kasih contoh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi Perdana Menteri India yang pertama. Dia sebenarnya tertarik dengan pengajaran Kristen, saudara. Tapi pada suatu saat dia jalan-jalan di pasar dan mau masuk dalam satu rumah ibadah, ditolak di situ. Mereka bilang ini tempatnya orang kudus. Keluarlah dia dan dia berkata, saya mengenal pengajaran Yesus, tapi orang-orang tadi tidak merepresentasikan Yesus. Hati-hati saudara. Ini hal yang akan menjadi masalah besar kalau kita menyebut diri kita Kristen, tetapi kita tidak mencerminkan Kristus. Itu artinya cuma satu atau dua aja lah. Yang pertama, engkau tidak dipilih Tuhan. Yang kedua, kita masih nggak ngerti. Cuma itu artinya. Bersyukurlah kalau Anda cuma tidak mengerti, masih bisa belajar. Tapi kalau engkau sudah tidak dikatakan tidak dipilih Tuhan, wow, itu yang sangat kasihan banget ya saudara ya. Kata siapa tuh? Kasihan deh. Siapa tuh ngomong gitu? Pasti tahu lah. Kasihan deh kalau nggak ada itu lah. Jangan susah, jangan sampai gitu aja. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pergi artinya meninggalkan comfort zone. Tapi arti yang paling penting adalah pergi itu adalah bertindak aktif. Kapan Anda bertindak aktif? Ya setelah keluar dari gereja ini. Setiap setelah keluar dari gedung gereja ini, gereja ini tempat Anda terima firman. Kemudian keluar dari gereja, disitulah kita mulai aktif menjadi saksi Kristus. Jadi sebenarnya harus pergi jauh-jauh nggak sih? Harus ke Sumatera Utara dulu, harus ke Papua Barat sana. Nggak perlu, saudara. Karena begitu Anda keluar dari pintu gereja ini, tuntutannya adalah kita sudah bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan. Tuntutannya adalah kita sudah mengambil aktif tugas itu. Sayang aja, memang sayangnya banyak orang Kristen hari-hari ini merasa bahwa yang penting saya pelayanan di gereja, Pak, itu penting. Nggak penting, saudara. Kadang-kadang kita merasa kita dibutuhkan di gereja, nggak ada gunanya. Saudara, saya kemarin mendengar kesaksian Sissy Winans. Ada yang tahu Sissy Winans? Tante saya itu loh, saudara, yang tadi nyanyi lagu terakhir. Lagu tadi yang terakhir, Holy Forever, nyanyi lagu itu kan Sissy Winans. Dia tuh temannya Whitney Houston. Dulu teman sekolah saya, enggak ada main-main. Saudara, temannya Whitney Houston. Dan Whitney Houston pernah ngajak dia untuk bergabung nyanyi satu lagu. Tapi dia menolak. Karena kata-kata dari lagu tersebut tidak sesuai firman. Dan dia mengatakan begini, selama kalau apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan, kata-katanya memuliakan namanya, saya akan melakukan itu terus. Dan kemudian dia bilang begini, kehidupan di depan panggung itu nggak penting. Yang penting adalah kehidupan di luar panggung. Nah, heran dia dipakai Tuhan sekarang. Luar biasa Sissy Winans. Lagu-lagunya itu sangat banyak memberkati. Saudara. Kalau saudara nonton itu tadi lagu Holy Forever di YouTube, saya kaget loh tadi. Saya baca. Banyak sekali komentar-komentar di dalam bahasa Inggris yang bilang ada beberapa dari Muslim, orang yang di luar sana yang bertobat habis dengar lagu ini. Saudara baca tuh, dengerin tuh
Holy Forever, saudara lihat di YouTube-nya. Luar biasa, saudara. Kehidupan di dalam ini, yang di atas mimbar ini, menurut dia itu nggak penting. Nah kalau saya ngomong nggak penting, mungkin lu terlalu. Tapi ini Sissy Winans sekelasnya Whitney Houston ngomong begitu, berarti ya Anda harus mesti jadi sesuatu yang besar. Amin Petra. Mengingatkan kamu masih muda, baru semester 2, masih muda. Umur berapa Pet? Umur 18 tahun. Kamu sudah ketemu dengan detenkot di sini. Belajar itu bahwa bukan kehidupan di sini yang penting. Di sini cuma menjadi berkat bagi orang-orang yang sekelintir ini. Kalau dalam gedung gereja ada 1000 orang, maka kamu cuma berdampak kepada 1000 orang. Padahal penduduk dunia ada berapa coba? 8M. Yang Kristen cuma 2M. 6M tugasnya siapa? Tugas kita. Itu ada di luar gedung gereja. Jadi aktif. Lakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu tidak harus saudara banyak ngomong. Saya suka mengatakan, dan sekali lagi saya katakan, action speak louder than words. Tindakan itu berbicara lebih keras daripada cuma omongan. Ya tentu saja saya juga masih belajar. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tapi setidaknya kita mengerti konsep ini. Kalau jatuh, ya bangkit lagi. Jangan sudah jatuh terpuruk, sudahlah aku nggak berharga. Salah. Anda artinya meremehkan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Ingat, pada saat Yesus mati di kayu salib, semua dosamu sudah ditanggung Dia. Pada saat Dia bangkit, Anda dibenarkan oleh Allah melalui Yesus. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Tidak ada. Semoga, saya bilang jangan semoga, harusnya kita hargai semua yang Tuhan kerjakan itu dalam hidup kita dengan ayo ambil tugas kita tuh, kan sudah dikasih kuasa. Ayo pergi, ayo jadi aktif. Ayo jadi aktif. Ya saudara, kalau sudah tahu itu hal yang tidak benar, jangan lakukan. Biarlah hidup kita ini membawa pengaruh. Tadi sudah saya sampaikan, pengaruh itu adalah sesuatu yang ada dalam diri saudara yang berdampak untuk mempengaruhi watak orang, mempengaruhi tingkat kepercayaan dia kepada Tuhan atau tidak, dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan orang lain. Anda punya tugas dan tanggung jawab di situ. Makanya jadi orang Kristen tidak boleh pakai slogannya orang Jakarta, lu, gue, nggak bisa, susah. Nggak bisa kita pakai itu. Kalau pakai itu berarti cuma dua kemungkinan. Anda nggak sadar atau Anda nggak ngerti sebagai orang bisa itu seperti apa, atau yang kedua, engkau tidak dipilih Tuhan. Itu aja sih saudara. Next. Yang terakhir ya. Kisah Rasul 10 ayat 38a berkata demikian. Ayo. Sama-sama kita baca ya saudara ya. Ini Kristus. Sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling. Yesus dia kasih contoh. Dan Yesus kalau berkeliling bukan pakai mobil, saudara. Pakai keledai. Saudara sudah pernah ke Israel? Jalan di Israel itu bukan Indonesia. Di sana penuh dengan batu-batu tajam dan siangnya panas minta ampun. Dia berjalan begini, dia pergi meninggalkan. Kalau Yesus yang lakukan itu maka bisa diartikan 3 hal. Dia meninggalkan Galilea dan mengarah kemana? Yeriko ke Decapolis ke, dan itu artinya dia meninggalkan comfort zone. Dan jelas yang ketiga adalah dia aktif. Karena kalau saudara membaca itu dan ayat yang berikutnya, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Itu Yesus. Dan harusnya saudara dan saya seperti itu, saudara. Ya, Anda tidak usah banyak bicara, tapi tunjukkan hidupmu yang mengasihi orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, memperhatikan orang lain. Aduh Pak, hidup sendiri udah susah. Emang siapa bilang hidup sendiri gampang? Susah memang. Tapi kita dituntut untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Kok enak Pak? Ya enak lah. Tuhan sudah beri Anda kemampuan kok. Engkau sudah diselamatkan dari liang kubur.
untuk menerima kuasa dan berfungsi kembali sebagaimana apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Kan tadi saya bilang, otoritas yang diberikan kepada kita itu bukan otoritas barang baru, itu barang lama. Kejadian 1:26 itu mengatakan kamu diciptakan serupa segambaran Allah. Itu konsep awalnya di situ. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otoritas ini diambil oleh si jahat. Yesus datang ke dalam dunia supaya Anda bertobat, percaya, maka otoritas itu dikembalikan. Untuk apa, Pak? Berkuasa. Berkuasa itu bukan cuma berkuasa, tetapi Anda membawa pengaruh yang baik. Kan berkali-kali dalam perjanjian baru seorang akan temukan, kamu garam dan terang dalam dunia ini. Kamu adalah ragi, kamu adalah biji sawi. Segala macam itu dibicarakan. Itu menunjukkan apa sih? Tuhan mengingatkan bahwa, kamu itu punya tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang mengasihi aku, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Next, dengan cepat saja. Yang ketiga, nah ini perintah yang Allah atau Yesus berikan sebelum naik ke surga. Ini berita ini hal yang sudah mutlak, memberitakan Injil dan menjadi saksi. Sudah tahu kan artinya memberitakan Injil? Memberitakan Injil ya itu tadi di dalam Lukas 24, beritakan tentang bahwa dosamu sudah diampuni, Allah mengasihi kita, memberi kasih karunia. Itu kan berita-berita Injil yang saudara sampaikan. Bukan berita saudara punya motor sekarang, tapi hari ini sudah punya 3 mobil. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu. Bersaksi itu bukan itu. Bersaksi adalah Anda kasih tahu bahwa saya ini jahat, harusnya mati, tapi karena kasih karunia Allah mengampuni saya. Saya diampuni sepenuhnya. Itu yang menjadi berita penting bagi dunia. Amin, saudara. Menjadi saksi itu apa? Hidup seperti Kristus. Itu artinya menjadi saksi. Ya, jadi kita bukan cuma pandai berbicara tentang firman, tapi kita juga pandai atau bisa hidup seperti Kristus, meneladani Dia hidup. Itu 2 hal yang harus ada di dalam gereja. Dengan kata lain, itulah yang harus ada di dalam setiap daripada kita. Kita tidak pandai saja bicara tentang Injil. Anda tidak perlu S1, S2, S3. Tapi Anda perlu hidup yang seperti Kristus. Amin, saudara. Kita hebat di dalam teologi misalkan. Tapi kalau perbuatan kita, orang nyesek lihat kita, percuma kemampuan teologi itu ada dalam kita. Oke, saudara, jadi saya tidak akan terlalu memperpanjang. 3 hal ini mari kita ingat baik-baik. Anda sudah menerima kuasa. Untuk apa? Untuk pergi. Perginya ngapain? Memberitakan Injil dan menjadi saksi. Ini saya akan tambahin, kamu tambahin ya. Aku, serius? Perasaan saya nggak, ya udah. Jadi memberitakan Injil adalah menyampaikan kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa? Saya sudah diampuni. Allah mengampuni saya. Kasih karunia diberikan sehingga saya diampuni. Menjadi saksi adalah hidup seperti Kristus. Itu kan roh, representasi of Christ ini. Setiap daripada kita dituntut untuk melakukan 3 hal ini. Amin. Tidak peduli Anda ibu rumah tangga ke, Anda apa ke, nggak peduli. Itu tugas kita. Tidak usah basa basi, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak harus begini, nggak perlu. Sudah mengalir, bukan mengalir itu pasti ke bawah. Kita biarkan Roh Kudus menuntun kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi aktif. Jadi aktif apa? Hidup seperti Kristus dan membicarakan Kristus dalam hidupnya. Itu pesan Yesus. Sebelum dia naik, 10 hari dari sekarang, 10 hari sejak itu, 10 hari sebelum dia berangkat. Dan kita sudah menerima kuasa ini, maka pesan saya, let's do it. Mari lakukan. Amin, saudara? Katakan, let's do it. Beli sepatu Nike. Ya toh, itu kan slogannya. Betul? Betul kan? Nike lah, let's do it. Oke, Bu Krista, let's do it. Saya sudah selesai, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mendeklarasikan
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.